Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kali ini materi kedua itu aspek hipertiroid beda dengan hipo. Kalau hiper artinya adalah kelebihan hormon tiroid atau hormon tiroidnya terlalu aktif. Kalau hipo berarti kekurangan. Hipertiroid berarti kelebihan hormon tiroid. Gampang ya. Penyebabnya ada disfungsi kelenjar tiroid, hipofisis atau hipotalamus. Penyakit lain tadi ada Graves, ada penyakit Graves, toxic nodular goiter yang mempengaruhi memang ada gangguan pada kelenjar tiroidnya. Itu bisa mempengaruhi kelebihan hormon tiroid. Kemudian minum obat hormon tiroid berlebih, biasanya orang yang hipotiroid itu ada terapi dengan terapi hormon sintetis biasanya dilakukan. Kemudian kalau tidak teratur maka bisa hormon tiroidnya berlebihan karena konsumsi terapi yang berlebihan. Atau juga dengan orang yang tujuannya menurunkan berat badan, biasanya minum hormon tiroid tersebut biasanya timbul efek samping ya, karena tadi tidak teratur dalam konsumsinya. Kemudian ada konsumsi sodium berlebihan. Sodium ini akan mempengaruhi kadar hormon tiroid dalam tubuh kita. Jadi kalau berlebihan maka hormon tiroid pun bisa berlebih. Tadi kata fisiologinya, jadi konsumsi yang tinggi tadi atau jadi gangguan pada kelenjar tiroidnya, adenoma maupun tiroiditis yang lain tadi ya, ini bisa mempengaruhi kerja tiroidnya bisa meningkat. Kemudian tadi adenoma atau tiroiditisnya ada gangguan fungsi kelenjarnya, itu bisa menyebabkan hipersekresi. Jadi hormonnya meningkat, jadi kalsitoninnya meningkat, jadi Ca, kalsium dalam darahnya menurun, otot nih jadi kekurangan, jadi penurunan kerja otot bisa menyebabkan kelemahan atau kerusakan mobilitas fisiknya ya. Kemudian ini juga bisa mempengaruhi bagian diare, prestasi usus yang bisa meningkat, bagian gastrointestinal ya, bisa mempengaruhi T3 nya bisa meningkat, metabolisme jadi meningkat. Hipermetabolisme ini bisa mempengaruhi kerja jantung, jadi kardiovaskulernya terganggu, ada takikardi, bisa aritmia, angina dan gagal jantung, terjadilah penurunan curah jantung. Hipermetabolisme juga bisa mempengaruhi peningkatan suhu tubuh, terjadi hipertoni. Prestasi usus meningkat ini bisa hipermetabolisme menyebabkan masukan nutrisinya jadi menurun, berat badannya bisa turun, jadilah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, semua ini akan mempengaruhi gangguan pada prestasi usus, diare, hipertensi. Hormonnya bisa mempengaruhi bagian sistem lain, bisa ke respirasi, entanglement dan perkemihan. Respirasi akan tachypnea, tidak efektif pola nafas. Entanglement ada gangguan integritas kulit. Kemudian di bladder itu ada output urin yang menurun, terjadi tahanan, jadilah retensi urin. Beberapa masalah keperawatannya di part B-nya. Kemudian manifestasi sesuai dengan part B-nya tadi ada peningkatan frekuensi denyut jantung. Tadi ada pengaruhnya ke jantung ya, mempengaruhi. Kemudian terjadi peningkatan tonus otot. Ada juga peningkatan laju metabolisme basal. Tadi ada karena ada peningkatan dari peningkatan dari peristaltik khususnya. Kemudian ada peningkatan frekuensi BAB, itu tadi pengaruh peristaltik. Kemudian ada pembesaran kelenjar tiroid. Itu dinamakan gondok. Jadi ada yang kelenjar tiroid ini kelihatan membesar. Kemudian ada gangguan reproduksi, jadi ada pengaruh ke hormon sistem yang lain. Tidak tahan panas dia. Kemudian cepat letih ya, ada gangguan tadi kelemahan karena metabolisme. Kemudian eksoptalmus atau yang dinamakan mata melotot akibat dari penimbunan zatnya itu di dalam orbit mata. Kemudian ada penurunan berat badan, tapi terjadi peningkatan rasa lapar, sama hampir mirip dengan DM tadi ya, dia polifagi tapi BB-nya menurun. Pemeriksaan penunjangnya banyak ya, ada pemeriksaan dengan TSH serum, ini laboratorium ya,
T3 ini T4 maaf, T3 dan T4, kemudian tes darah hormonnya, kemudian di CT scan, MRI untuk melihat kelenjar hormon, kelenjar-kelenjar yang dipengaruhi ini untuk mengetahui kadar hormon tiroid dalam darahnya. Penata laksanaannya bisa dengan obat anti tiroid, kemudian ada pembedahan, terapi yodium radioaktif. Jadi ada terapi yodium untuk peningkatan kadar yodium yang berlebih tadi, kemudian ada pembedahan jika memang diperlukan. Ya, awalnya adalah obat anti tiroid, dan ini dilakukan juga dengan terapi hormon. Ya, komplikasinya bisa terjadi krisis tirotoksik, jadi ada gangguan pada kelenjar tiroidnya itu sudah semakin parah, jadi krisis pada bagian tiroidnya. Jadi obat tadi selain dengan hormon itu bisa dengan golongan thionamid ya. Thionamid itu biasanya ada disebut dengan thiouracil. Isinya sama, jadi mekanismenya ini untuk mencegah atau mengurangi biosintesis hormon tiroidnya T3 dan T4 nya, jadi sehingga bisa menurunkan kadar tiroid dalam tubuh. Asap diabetes, ini maksudnya asap hipotiroid ya, untuk ubah asap hipotiroid ini anamnesa sama, tapi isinya sudah diubah nih. Data demografi, keluhan utamanya biasanya dengan lemas tadi, adanya pembesaran kelenjar tiroid. Terus sekarang itu ada peningkatan frekuensi jantung tadi ya, ada pengaruh ke kardio, kemudian lemas, pembesaran kelenjar tiroid. Penyakit dahulu bisa dipengaruhi tiroiditis, sebabnya keluarga itu ada penyakit keturunan seperti penyakit Graves. Psikososialnya ada pengaruh stres. Keadaan umum lemah, BB-nya bisa menurun. Breathing tadi terjadi tachypnea, ada pola nafas tidak efektif ya, kemudian tekanan darah atau jantungnya ada takikardia ya, jadi aritmia. Kemudian dari bladder, perkembangan itu ada retensi urin, tahanan urin tadi. Kemudian bowel di pencernaan ada peristaltik ususnya meningkat karena metabolisme meningkat, kemudian terjadi hipertermi. Di tulang atau bone, sistem muskuloskeletal, jadi penurunan kerja otot sehingga menimbulkan kelemahan. Diagnosa perawatan sama seperti tadi. PR untuk kalian buat diagnosa sesuai dengan pathway-nya tadi. Ada berapa masalah perawatan yang muncul di pathway, akan dibuat diagnosanya dan dilanjutkan dengan intervensinya sesuai dengan yang muncul diagnosanya yang ada di pathway. Oke, selamat belajar. Nanti setelah tugasnya sudah dilakukan, akan kita bahas tugasnya dengan ibu cek dulu, maka kita akan bahas di pertemuan selanjutnya seperti apa pembuatan diagnosa yang benar dan intervensi yang benar yang sudah kalian buat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.